Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kita semuanya. Tergantung kapan Anda menonton video pembelajaran kali ini. Oke, berjumpa lagi bersama saya ya untuk di mata kuliah pemrograman basis data ya. Kita lanjut untuk materi normalisasi di tahap normalisasi bentuk kedua ya, yaitu second normal form ya atau 2NF. Jadi mana di pertemuan yang kemarin kita sudah bahas mengenai normalisasi untuk tahap pertama ya, yang mana mengubah eh, sebuah tabel yang belum normal ya atau tidak normal menjadi satu tabel yang datanya sudah normal ya atau tidak ada lagi yang namanya redundansi ataupun juga duplikasi, dan juga data yang sudah normal tapi masih dalam bentuk yang pertama ya, masih dalam tahapan normalisasi dasarnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke tahapan bentuk yang kedua ya, untuk normalisasi 2NF, yang dimana di sini secara definisinya ya, pada dasarnya untuk normalisasi bentuk kedua ini ya, itu berguna untuk menghapus nilai yang tidak konsisten ya. Jadi sama sebenarnya ya, setiap tahapan dari normalisasi itu sampai tahapan normalisasi yang terakhir, ya katakanlah normalisasi yang kelima ya. Ya meskipun di semester ini kita hanya coba membahas sampai di normalisasi boykot ya, boykot normal form atau BCNF, atau sinonimnya yaitu normalisasi 3,5 NF gitu ya. Ya, seperti itu. Jadi setiap tahapan normalisasi itu berguna untuk menghapus nilai yang tidak konsisten. Ya, karena tapi masing-masing nanti dalam tahapan normalisasi ya, semakin meningkat nanti, maka untuk skopnya pun juga berbeda lagi ya. Nah, untuk normalisasi kedua ini ya disebut juga dengan istilah remove partial dependency ya. Artinya apa ya? Menghapus ketergantungan parsial dari, katakanlah misalnya, satu tabel dengan tabelnya, satu atribut dengan atribut yang lain seperti itu. Jadi kita akan lihat contohnya. Nah, di sini ya, dengan adanya data yang memiliki ketergantungan secara parsial atau sebagian ya, maka data akan menjadi tidak konsisten dalam kondisi tertentu ya. Karena kenapa? Karena masih dalam masalah dependensi, yaitu ketergantungan. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri, satu atribut dalam sebuah tabel gitu ya. Maka itu yang akan dinormalisasikan supaya dia mendapatkan nilai yang konsisten. Oke, next. Nah, apa syarat-syaratnya ya? Kalau kemarin di normalisasi tahap pertama kemarin, syarat-syaratnya kemarin sudah jelas ya, ada syarat-syarat tertentunya. Maka di normalisasi kedua ini ya, syarat-syarat untuk eh, masuk dalam bentuk normalisasi kedua itu juga ada beberapa syarat. Yang pertama tentunya harus sudah sebuah tabel tersebut ya, untuk kita ubah ke atau kita normalisasi ke bentuk kedua, itu harus sudah normal di bentuk pertama dulu ya. Kalau belum normal di bentuk pertama ya, maka tidak akan mungkin untuk lanjut di normal yang kedua. Kemudian ya, untuk normalisasi yang kedua ya, bentuk kedua itu membuang parsial dependensinya. Ini yang akan kita bahas. Jadi untuk normalisasi kedua, fokus di situ, dan kemudian menormalkan data yang tidak konsisten. Di semua sama, masih dalam kajian menormalisasi data yang tidak konsisten. Konsisten dalam artian, kalau kita berkaca dari normalisasi yang pertama ya kemarin, itu adalah katakanlah misalnya dalam satu atribut data yang duplikasi di dalam recordnya, kemudian ya tipe data yang tidak sama, dan juga eh, katakanlah misalnya seperti kemarin ya, kita ada singgung mengenai atribut yang menggunakan simbol mata uang seperti itu. Nah, itu yang akan dinormalkan agar ya sama seperti definisinya, yaitu normalisasi untuk bagaimana keteraturan dalam penyusunan atau perancangan tabel database. Jadi ketiga syarat untuk normalisasi bentuk kedua ini ya harus dihafalkan untuk diimplementasikan. Kemudian seterusnya, nah, dari tadi kita bahas mengenai partial dependency. Apa sih itu partial dependency ini? Kok namanya heboh sekali gitu ya. Yes.
Untuk memahaminya, kita coba lihat satu studi kasus ya, supaya bisa nalar ya. Karena kalau saya sampaikan hanya definisinya saja, maka tentu ya Anda-Anda semuanya mungkin tidak bisa membayangkan gitu. Sulit untuk membayangkan definisi dan akan lebih mudah jika melihat studi kasus ya, supaya bisa nampak langsung lebih jelas, oh contohnya seperti ini, seperti itu ya. Nah, untuk studi kasus dalam parsial dependensi ya, atau ketergantungan parsial atau ketergantungan sebagian ya, antara satu atribut dengan atribut yang lain dalam suatu. Misalnya seperti ini studi kasusnya ya. Dalam kwitansi, nah kita pakai contoh kwitansi aja ya, karena kemarin kita juga gunakan untuk yang apa normal pertama, bentuk pertama itu menggunakan kwitansi ya, atau invoice. Nah, dalam kwitansi tertera ya item buku tulis seharga 4.500 dan pulpen seharga 2.500. Namun karena sesuatu alasan ya pembeli ingin menukar buku tulis dengan buku gambar yang harganya lebih mahal. Berarti ada update, berarti update di atribut ya, atributnya. Maka si pembeli menambah sejumlah uang dan si penjual mengkoreksi kwitansinya gitu ya. Untuk ilustrasinya, ya, berarti di sini ada pertukaran apa namanya item seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah data apa saja yang diganti oleh si penjual? Kalau tadi itu ilustrasinya yang diganti jelas tampak ya, buku tulis dengan buku gambar. Nah, pertanyaannya mungkin di sini adalah apakah yang diganti itu hanya itu saja mungkin ya? Kita akan lihat apakah itu saja kah? Nah, jawabannya adalah ya yang diubah tadi adalah data buku tulis menjadi buku gambar. Itu tadi atribut item ya. Dan data harga ya diganti dengan sesuai dengan data harga buku gambar ya karena data item ya atribut item bergantung oh sorry atribut harga itu bergantung dengan atribut itemnya tergantung ya kalau itemnya sekian maka harganya sekian seperti itu. Nah, di situ letak partial dependensinya ada satu atribut yang bergantung terhadap atribut yang lain. Kalau misalnya atribut yang ini diganti yang itu harus diganti juga seperti itu. Jadi partial itu kan sebagian ya bukan seluruh atribut dalam tabel. Nah, kasus pada halaman sebelumnya ya, kasus tentang buku tulis buku gambar ini artinya adalah bahwa data harga bergantung ya atau dependensi dengan data item. Nah, itu dia ketergantungannya ya. Kemudian, jadi data-data dari kwitansi berupa nomor kwitansi, nama pembeli, nama item, harga, nama kasir dan lainnya memiliki data yang dependen sebagian yaitu item dan harga, item dan harga. Itulah dia dalam tabel ini, tabel kwitansi itu. Maka atribut item dan harga itulah yang dikatakan sebagai partial dependency. Itu ya untuk studi kasusnya ya, kira-kira bisa nangkap dari situ. Ini masih dalam teorinya. Kita lihat untuk contohnya. Nah, ya baik ya, di sini untuk ilustrasi yang tadi itu kita masih gunakan tabel yang ini yang 1NF ya. Yang kemarin yang sudah kita bahas, yang sudah kita ubah dari tabel abnormal table menjadi normal form eh, bentuk pertama ya. Nah, di sini lihat ya, apabila itemnya diubah ya, maka kemungkinan harga pun berubah ya. Dalam hal misalnya contoh yang tadi ya, awalnya kita si pembeli membeli pensil ya, tiba-tiba diganti menjadi buku tulis itu. Maka kan nggak mungkin itemnya saja yang diganti toh ya. Itu tidak akan mungkin itemnya aja. Kalau hanya itemnya saja yang diganti, maka harganya pun jadinya tidak konsisten seperti itu. Misal tadi ya, si Arif ya beli pensil awalnya. Nggak berapa lama mau ganti. Minta ganti jadi pulpen pilot. Pensil harganya 5.000, pulpen pilot 3.000. Itu kan tidak mungkin ya ketika pensil yang diubah menjadi pulpen pilot harganya tetap sama. Maka bergantung, disitulah sisi ketergantungan. Nah, pertanyaan logikanya ya, itu dari sisi atributnya. Sekarang kita lihat dari sisi nomor kwitansinya. Apakah apa yang terjadi apabila nomor kwitansi berubah? Nah, gitu. Apakah ketika ada satu record yang diubah ya, katakanlah tadi ya peralihan dari buku tulis menjadi buku gambar, apakah nomor kwitansinya berubah? Karena kan itu sudah mengupdate ya. Karena kalau kita lihat kembali materi yang normal form yang pertama ya atau normal bentuk pertama
itu ada satu atribut yang mana nantinya akan membedakan ataupun jadi menjadi pembeda antara satu apa namanya satu record dengan record yang lain, yaitu dia menggunakan primary key ya. Di sini tidak saya tampilkan karena kita hanya ambil cukup yang normal pertamanya saja dulu. Nah, apakah nomor kwitansi yang di sini berubah juga? Ya, kita akan lihat. Nah, di sini ya, apabila nomor kwitansi diubah, maka kemungkinan nama, tanggal, item, harga, dan petugas semuanya akan berubah. Ya, maka nomor kwitansi tidak bisa disebut partial dependency, tidak ya. Ingat ya, kita fokus pada partial dependency saja. Kita tidak fokus kepada nomor kwitansi. Seperti itu. Mana atribut yang memang betul-betul bergantung ya. Seperti itu dia. Kemudian lanjut lagi ya. Apa tujuan dari partial dependency itu sendiri? Apakah dia sebuah persoalan kah? Apakah sebuah musibah? Ya tentu tidak. Itu ada tujuannya. Nah, untuk tujuan dari partial dependency itu adalah untuk menghilangkan sorry, inkonsistensi data ya. Ya. Data yang tidak konsisten itu nanti akan kita hilangkan ya dengan menggunakan teknik partial dependency itu. Ya. Tapi kita lihat dulu sebelumnya yang dependensi yang mana saja. Oke. Nah, misalnya kita lihat lagi sebuah studi kasus ini untuk inkonsistensi ya. Misalnya ada sebuah toko pilot. Pilot ini maksudnya pulpen ya, pulpen pilot ya. Ya, jadi saya ambil contoh toko pulpen pilot lah ya. Bukan mau endorse maksudnya ini. Oke. Jadi toko pilot menjual beberapa alat tulis ya, namun hanya menjual satu buah pulpen dengan merek pilot dan warna biru. Ya. Cuma satu merek yaitu pilot dan warnanya pun warna biru aja tuh, nggak ada warna hitam, nggak ada warna kuning, nggak ada warna merah. Nah, terus ya kasus yang lainnya lagi, petugasnya itu sering berganti-ganti dan menulis kwitansi dan laporan dengan stylenya masing-masing ya. Tidak ada bentuk kwitansi yang baku. Jadi dalam penulisan kwitansinya pun juga ataupun invoice-nya tidak ada yang namanya bentuk yang seragam ya atau konsisten. Maka disebut tidak konsisten ya, kayak inkonsisten itu. Lalu seorang petugas IT ingin membuat sistem informasi penjualan dan merekap semua ke dalam database ya dari kasus tersebut ya. Maka sistematikanya ya, kita perhatikan di sini. Kita perhatikan dulu untuk tabel berikutnya. Ini contoh tabel yang sama juga. Nah, di sini tadi ya disebutkan dia hanya menjual pulpen pilot. Ya. Nah, di sini ya ada apa namanya? Ada beberapa contoh record untuk item pulpen gitu ya. Yang dimana masing-masing di sini adalah ada apa namanya? Nama pulpennya berbeda gitu. Misalnya pulpen sendiri nggak tahu pulpen apa nih. Lalu ada pulpen pilot, ya oke lah. Ada lagi pulpen pilot baru gitu macam. Ya, tentu kan kalau namanya item ya atau jenis itu tentu kan secara apa namanya secara data ya kerapian datanya kan cukup satu saja disimpulkan bakal jenisnya pulpen seperti itu. Ini kan berbeda-beda ya, maka dia dinyatakan tidak konsisten gitu. Nah, keterangannya adalah satu item pulpen biasa ditulis dengan berbagai macam nama. Nantinya ini akan menjadi masalah ketika sudah di dalam sistem informasinya. Ya. Timbul pertanyaan, bagaimana cara kita mengupdate data item hanya dengan satu query dan query yang simpel ya. Itu nanti untuk apa namanya untuk dampaknya. Kita lihat di sini. Maka untuk solusinya adalah ya seharusnya tentukan saja sebuah nama untuk menjelaskan harganya. Gitu ya. Lalu pulpen pilot dapat mewakili pulpen pilot, dan pulpen pilot biru. Jadi nggak perlu tuh namanya beda-beda ya. Pulpen pilot baru, segala macam gitu. Ya cukup satu saja untuk mewakilinya ya. Misalnya pulpen pilot saja gitu ya, atau pulpen saja seperti itu. Katanya di awal untuk studi kasusnya kan jelas diterangkan bahwa toko pilot ini hanya menjual satu bentuk pulpen saja, yaitu pulpen pilot saja gitu. Nah, jika kasusnya seperti di atas ya, dengan harga yang masih sama ya, itu kalau dalam harga yang masih sama. Kita lihat lagi kembali ya, untuk studi kasus lain, itu untuk tadi untuk item ya. Nah, ini sekarang kita lihat ada satu tidak konsistenan ya, atau kasus inkonsistensi, tapi dia tidak masuk dalam kategori
partial dependency. Dia tidak konsisten, tapi dia tidak partial dependency. Maksudnya gimana ya? Artinya ada satu atribut yang mana isi recordnya nggak konsisten gitu ya, atau inputnya tidak ini ya, tidak seragam seperti itu, atau inputnya manual. Katakanlah kalau dalam sistem yang inputnya manual tidak menggunakan katakanlah primary foreign key atau segala macamnya. Nah di sini ya kita lihat contohnya ya. Kalau tadi di contoh sebelumnya di slide sebelumnya itu ada item dan harga ya yang masuk dalam kategori partial dependency. Satu atribut bergantung dengan atribut yang lain. Nah, untuk petugas ini ya, untuk petugas di sini kan ada bermacam-macam nih ya untuk apa namanya nama petugasnya ada dua orang ini. Nah, pertanyaannya ada berapa petugas itu terus? Kita lihat cek di mana letak ketidakkonsistenannya. Nah, ini untuk tipsnya dulu ya. Tips untuk menghindari inkonsistensi itu adalah dalam sistem database ya pastikan hanya memiliki satu nama untuk sebuah benda. Oke? Memiliki satu nama untuk sebuah benda, orang atau objek yang sama untuk mempermudah sistem melakukan query seperti update, delete dan lainnya ya. Nah, jadi di sini kita garis bawahi memiliki satu nama untuk benda yang sama gitu. Kalau pulpen maka pulpen aja gitu. Katakanlah dia bisa masuk dalam kategorikal gitu ya. Kalau misalnya kita coba untuk menggunakan query itu kondisi where ya, where-nya jelas tuh. Misalnya saya ingin menampilkan data pulpen saja, maka where kategori item pulpen seperti itu. Where item katakanlah buku gambar gitu. Buku. Itu nanti akan bisa untuk mempermudah sistem melakukan query seperti update, delete dan lainnya ya. Berkaitan juga dengan eh, kondisinya ya, where-nya. Kemudian dan menghindari data lain yang tidak terupdate. Untuk cara menghindari inconsistency itu ada dua cara. Oke. Nah, itu contoh beberapa kasus tadi ya. Kita belum masuk dalam bentuk normalisasi kedua. Nah, sekarang kita masuk bagaimana normalisasi bentuk kedua itu. Kita masuk langsung di sini. Dari ilustrasi-ilustrasi yang tadi sampaikan ya, ini akan kita terapkan dalam eh, bentuk normalisasi keduanya. Nah, kita kembali lagi ke syarat normalisasi kedua ya. Di mana yaitu ya tabel sudah dalam normalisasi pertama, kemudian membuang parsial dependensi dan kemudian menormalkan data yang tidak konsisten. Nah, kita kembali contoh yang pertama ya. Ini tadi tabel yang tadi juga sama seperti yang tabel yang di normalisasi bentuk pertama ya. Kita kembali ke contoh normalisasi pertama satunya. Di mana di sini untuk masing-masing record ini sudah normal sebenarnya secara isinya gitu ya. Udah nggak ada lagi nih yang duplikat atau apa gitu. Jadi dia semuanya sudah masuk dalam satu record. Nah, kita lihat ya tadi contohnya misalnya untuk yang item tadi itu ya kan tadi kita sudah bahas eh, sebaiknya dia gunakan ya untuk penamaan objek itu satu saja untuk satu objek gitu nama. Di sini kan kita lihat yang untuk item itu ada pulpen fill, ada pulpen pilot. Tentu kan di sini pulpen-pulpen ini kan ini namanya beda-beda ya, tapi tidak konsisten ya. Ini pulpen fill, ini pulpen pilot. Jadi diharapkan cukup satu jenis saja untuk penamaannya. Lalu kita masuk di sini. Nah, jadi yang untuk menghilangkan partial dependensinya yang tadinya itu kan itu di item dan harga ya, atribut item dan harga, maka itu ya untuk menghilangkan dependensinya maka dia dibentuk menjadi tabel baru, pisah menjadi tabel baru untuk item ya, makanya dia jadinya tabel item ya, item dan dia mengambil apa namanya, mengambil primary key dari tabel item dan itulah yang diambil ke masing-masing record dari nama pembeli ini. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini bentuknya, maka ini sudah jelas ya untuk apa namanya untuk konsisten pastinya ya. Karena kenapa? Karena dia mengambil dari tabel item yang sudah dikategorikan sendiri. Nah, dan juga harganya pun ngikut juga ya, harganya pun ikut. Maka otomatis ya, kalau nanti record
finalnya nanti misalnya di apa ya ditampilkan, maka dia akan menampilkan nama item dan harganya juga sekaligus karena sudah mengambil dari tabel item. Gitu. Itu salah satu contohnya ya. Ini tahapnya. Salah satu tahapnya. Kita cek lagi. Adakah lagi yang perlu dinormalkan lagi? Atau adakah atribut yang ini lagi yang belum konsisten? Ya. Kita lihat lagi. Yaitu petugas ya. Petugas. Kita lihat lagi ya. Misalnya di sini untuk petugas ya. Kita perhatikan tugas. Petugasnya masing-masing di masing-masing record ini namanya beda-beda ya. Tapi kayaknya ini apakah orangnya sama atau bagaimana tidak bisa diketahui ya. Karena penulisan nama petugasnya dibuat secara manual seperti itu. Tidak ada sama seperti yang item tadi, tidak diambil dalam tabel yang sudah normal. Misalnya namanya Sinta, terus tiba-tiba pada saat si Henry beli ya, nama kwitansinya beda lagi, Sinta S. Pada saat si Jasmine membeli, kwitansinya beda lagi namanya, yaitu Sinta Susanti gitu macamnya. Itu tidak konsisten. Nah, maka daripada itu ya untuk menghilangkan ketidakkonsistenan yang petugas ini ya, yang petugas ini tadi kan di slide sebelumnya kita sudah sebutkan bahwa dia adalah atribut yang tidak konsisten, tapi dia bukan masuk dalam partial dependency. Dia tidak bergantung di tabel yang manapun tuh. Di atribut manapun maksudnya. Dia nggak konsisten sendiri gitu. Dia nggak ngajak kawan untuk nggak konsistennya. Ya. Nah untuk ID petugas tersebut untuk petugas tersebut maka dia dipisahkan tabelnya ya. Tabel sendiri yaitu tabel petugas. Maka kita tinggal cukup ambil primary key-nya aja di tabel ID petugasnya seperti itu. Maka ini sudah konsisten ya karena udah jelas tuh di tabel itu namanya si Sinta Susanti, ID-nya satu. Ketika kita ambil dari ke ini ya tabel utamanya, ya, maka dia tinggal ambil primary key yang menjadi foreign key. Maka untuk item dan petugasnya sudah normal di sini. Dan juga ya untuk uh, pembuatan tabelnya yang baru ya, harus sesuai dengan syarat membuat tabel. Ada primary key-nya, ada key-nya, kemudian ada atributnya dan lain sebagainya. Nah, maka di sini kelihatan ya untuk perbedaannya, perbedaan dari bagan dari normalisasi pertama dan kedua itu ya, dalam penyusunan struktur tabelnya pun jadinya berbeda. Misalnya kalau tadi nomor normalisasi pertama untuk tabel kwitansinya tadi kan nomor, nama, tanggal, item, harga, dan petugas ini masih normalisasi pertama, belum dinormalkan keseluruhan ya, parsialnya masih ada di situ. Item dan harganya kan itu kan tadi parsial ya, seperti itu. Nah, ketika nantinya dia dibuat ke normalisasi kedua, nanti dia akan pecah-pecah menjadi beberapa tabel seperti itu. Maka tabel itemnya sendiri, tabel petugasnya sendiri, dan untuk tabel potensinya tinggal mengambil uh, key dari tabel item dan petugasnya. Seperti itu ya untuk uh, struktur dari normalisasi pertama versus versus normalisasi yang kedua. Oke, ini ada tugas ya. Ada tugas latihannya. Untuk latihan ini nanti akan saya sampaikan di learning bagaimana mekanismenya. Untuk tugas latihan ini sama juga seperti yang sudah-sudah ya. Ini adalah tabel yang belum normal. Normal. Silakan dinormalisasi menggunakan mekanisme bentuk pertama dan bentuk kedua. Ya. Dan juga jelaskan dan tentukan untuk relasinya ya. Itu tinggal ikuti saja seperti yang sudah diterangkan. Kemudian untuk kesimpulannya, untuk materi normalisasi bentuk kedua ini ya. Normalisasi kedua adalah untuk menghapus partial dependensi dan inkonsistensi data. Kemudian tujuan menghapus partial dependensi itu adalah untuk menghindari query yang rumit dan tidak konsisten. Nah, ini mungkin kalian bertanya-tanya, kemarin Bapak bilang cukup dibuat satu tabel saja Pak, gini-gini. Nah, kalau yang lalu, semester yang lalu kita masih dalam taraf pengantar basis data, makanya tidak begitu perlu untuk membuat normalisasi yang seperti yang sudah diterangkan ya, karena masih dalam tahap pembelajaran. Nah, sekarang dari pengalaman belajar dari semester 1 yang lalu, pengantar basis data,
Jadi sudah dapat gambaran bagaimana untuk melakukan normalisasi data. Jadi sekaranglah untuk saatnya menggunakan bentuk tabel-tabel yang terpisah-pisah tersebut. Nah, itu dia istilahnya. Ya, jadi bertahap ya kita belajarnya bertahap ya. Dan juga bertahap dan kalian bisa paham oh letak normalisasi itu seperti apa dan di mana kegunaannya seperti itu. Oke baik itu saja untuk materi kedua ini materi normalisasi bentuk kedua ini eh, saya sampaikan ya. Semoga bisa dipahami ya. Nanti akan kita bahas lagi di praktikum untuk bentuk studi kasus yang lebih berbeda lagi ya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang kalian saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di mata kuliah di pertemuan selanjutnya, pertemuan praktikum ataupun perkuliahan teori selanjutnya. Sekian, terima kasih sudah menonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya.